Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali dalam renungan di pagi hari ini. Patut kita bersyukur karena kebaikan dan kemurahan Tuhan kepada kita hingga kita ada sampai saat ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk memulai segala aktivitas kegiatan kita pada hari ini, marilah kita sejenak mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, yang kami kenal dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami datang ke dalam hadirat-Mu mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Engkau menjaga kami dari kegelapan sepanjang malam, dan pagi hari ini kami boleh dibangunkan dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Semua hanya karena kasih anugerah Tuhan atas kami. Sebelum kami memulai segala aktivitas dan pekerjaan kami hari ini, kami hendak mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Urapi kami agar kami mengerti dan memahami firman-Mu. Biarlah Engkau bekerja di dalam hati dan pikiran kami melalui Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat firman Tuhan yang menjadi penghantar renungan kita saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 49 ayatnya yang ke-16. Demikian tertulis, "Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku." Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kata dunia orang mati atau dalam bahasa Ibrani disebut dengan kata Sheol. Dalam Alkitab menunjuk suatu tempat di mana jiwa atau roh orang yang sudah meninggal berkumpul. Setelah seseorang meninggal, tubuhnya akan hancur dalam kubur, sedangkan jiwa atau rohnya berkumpul dalam suatu tempat yang dinamai Sheol atau dunia orang mati. Di sanalah para jiwa itu dikumpulkan sebelum akhirnya dibangkitkan untuk dihakimi. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, namun menurut Alkitab Perjanjian Baru, kata dunia orang mati terdiri dari dua bagian yang saling berbeda. Bagian yang pertama adalah bagian untuk mereka yang akan dihukum yang disebut Basanos, sedangkan bagian lainnya adalah untuk mereka yang akan diselamatkan yang dinamakan Firdaus. Mereka yang percaya dan mempercayakan dirinya kepada Allah Tritunggal setelah meninggal akan dikumpulkan rohnya di Firdaus, sedangkan mereka yang tidak percaya akan dikumpulkan di Basanos. Di sanalah mereka, baik yang percaya maupun yang tidak, menunggu hari penghakiman. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini berbicara tentang diri pemazmur yang akan dibebaskan dari cengkraman dunia orang mati, karena Allah akan menarik dia dari sana. Bukan berarti bahwa pemazmur sebagai orang yang percaya dan mengandalkan kasih karunia Allah tidak akan mati dan jiwanya tidak akan dikumpulkan di dalam Sheol atau dunia orang mati. Yang dimaksudkan adalah bahwa pemazmur pada akhirnya, pada hari penghakiman, akan dibebaskan dari kematian kekal, yaitu penghukuman Allah yang pemazmur andalkan selama hidupnya, akan menyelamatkannya dari hukuman dan akan membebaskan dia dari dunia orang mati selamanya. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini berbeda dengan nasib orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan, yaitu mereka yang mengandalkan kekayaannya dalam hidup mereka. Seberapapun besar kekayaan mereka, tidak akan mampu membayar tebusan bagi jiwa mereka dari hukuman. Tidak akan dapat membebaskan diri mereka dari dunia orang mati. Walaupun mereka kaya raya, mereka akan mati. Hartanya akan ditinggalkan dan dimiliki orang lain. Tubuhnya akan hancur dalam kubur, sedangkan jiwa mereka akan masuk ke dalam dunia orang mati dan dihukum selamanya. Itulah nasib orang-orang yang bersandar bukan kepada Tuhan, melainkan kepada harta dan kehormatan yang ada pada dirinya. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita lihat banyak orang yang demi kekayaan dunia, seperti jabatan yang tinggi, demi kehormatan dunia, tidak jarang orang saling menjatuhkan
dan mengorbankan orang lain demi sebuah ambisi. Bahkan ada yang rela meninggalkan Tuhan Yesus. Namun percayalah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, seberapapun besar dan hebatnya kekayaan kita saat ini, seberapa besarnya pun kehormatan yang kita miliki, semua itu tidak akan pernah membuat kita mampu membayar tebusan atas dosa-dosa kita. Ketika kita mati, semuanya hanya menjadi peninggalan bagi orang lain. Tak satu pun harta atau uang yang kita punya dapat kita bawa untuk menjadi tebusan bagi jiwa kita yang penuh dosa. Hanya kasih Allah dalam Yesus Kristuslah yang mampu melakukannya. Kematian Yesus Kristus di kayu salib, jiwanya yang dikorbankannya, itulah yang menjadi tebusan atas segala dosa kita. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tetap menjadi orang percaya yang hanya mengandalkan Tuhan, yang memiliki rendah hati. Bagaimanapun kekuatan kita menurut ukuran dunia, sebab semua itu akan hilang. Hanya kasih Kristus yang akan menetap menjadi milik kita hingga hari penghakiman kelak. Dialah yang akan membebaskan kita dari dunia orang mati dan menarik kita kepada surga keselamatan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik, dengan penuh belas kasih kepada kami, pagi ini kami sangat bersyukur atas kebaikan Tuhan. Engkau mengingatkan kami melalui firman Tuhan di pagi ini. Terima kasih ya Bapa untuk pembebasan yang Engkau berikan kepada kami melalui Yesus Kristus yang sudah rela memberikan nyawanya untuk tebus kami dari segala dosa kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur kepadamu melalui tindakan kami yang nyata untuk menyenangkan hati-Mu. Ya Bapa kami, saat ini kami mau menyerahkan segala hidup kami hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Sertai kami dan lindungi kami. Apapun yang kami kerjakan, buatlah itu berhasil, sehingga melalui pekerjaan kami, nama Tuhan terus dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih telah mendengar dan menjawab doa kami. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua, dan Roh Kudus Tuhan akan menolong kita untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan selalu setia di dalam panggilan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi di dalam renungan yang berikutnya, dan selamat bekerja di dalam Tuhan.